Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, MPN 19-170-13-0029. Saya adalah mahasiswi Universitas Baitur Rahmah, jurusan Kebidanan Padang. Saya memilih kampus Baitur Rahmah tempat kuliah karena fasilitas dan gedung-gedungnya lengkap dan sangat menarik, dan dosen dan serta teman-teman yang sangat baik dan ramah, dan proses belajarnya menyenangkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan konsep persalinan, di mana untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan, persalinan, hifaz dan DL dari Ibu dosen pembimbing Ira Suryanis, SNT, MKM. Yang pertama, definisi. Definisi persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir, menurut More 2001. Yang kedua, persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12-14 jam, menurut Miles 1996. Yang ketiga, persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dalam uterus ke dunia luar, menurut Prabowo 2002. Yang keempat, persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin pada penghamilan cukup bulan 37 minggu sampai 42 minggu, lahir spontan dengan presentasi ke belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin selama 18 jam, menurut Praharjo 2002. Yang kelima, persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusui dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, langsung dengan bantuan atau tanpa bantuan kekuatan ibu sendiri. Sebab-sebab mulainya persalinan. A. Penurunan kadar progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaiknya estrogen menimbulkan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara manfaat progesteron dan estrogen di dalam darah. Tetapi pada akhir kehamilan atau 1-2 minggu sebelum partus terjadi penurunan pada progesteron hingga timbul HIRS. B. Teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, kadar oksitosin bertambah. Oleh karena itu timbul kontraksi rasa ingin otot-otot rahim itu tumbuh karena kontraksi otot-otot rahim. Yang C. Keragangan otot-otot, seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung. Bila dinding beragang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majulah kehamilan makin teregang otot-otot dan otot-otot rahim makin rentan. D. Pengaruh janin. Hipofise dan kelenjar supranera janin rupanya juga memegang peranan, oleh karena anak siklus kehamilan sering lebih lama dari biasa. E. Teori prostaglandin. Kadar prostaglandin dalam hamilan dari minggu ke-15 sampai terem terus meningkat. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil kontrasepsi dikeluarkan. Prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan. Tahap persalinan. A. Kelas 1 didefinisikan sebagai pemulaan persalinan yang sebenarnya dibuktikan dengan perubahan serviks yang cepat dan diakhiri dengan diatasi serviks yang komplit 10 cm lamanya. Kelas 1 itu primigada berlangsung 12 jam, sedangkan untuk multiterapi sekitar 8 jam. Berdasarkan kurve Friedman, diperhitungkan pembukaan primigada 1 cm per jam dan pembukaan multigabida 2 cm per jam. 1. Fase laten. Dimulainya dari puncak kontraksi yang reguler sampai 3 cm, diatasi kontraksi terjadi setiap 10-20 menit dan berakhir 15-20 detik, berlangsung 7-8 jam. 2. Fase aktif. Berlangsung mulai dari kemajuan aktif sampai dilatasi dengan terjadi secara umum dari pembukaan 4 cm, akhir dari fase laten sampai 10 cm atau durasi akhir kelas 1 dan berlangsung selama 6 jam. Fase aktif dibagi ke dalam 3 fase. Pertama, akselerasi berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm, kemajuan maksimal selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm, deselerasi berlangsung lambat dalam waktu 2 jam
dari pembukaan 9, 10 atau lengkap. B. Kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap dari serpik dan berakhir dengan lahirnya bayi. Lamanya kala 2 untuk primigrapida 50 menit dan multigrapida 30 menit. Gejala utama kala 2: yang pertama, histerkoordinat kuat cepat 2 atau sampai 30 menit sekali. Yang kedua, kepala janin dasar panggul. Yang ketiga, merasa ingin BAB. Yang ketiga, anus mulai membuka. Yang keempat, pulpa membuka. Yang kelima, perineum mulai terasa menonjol. C. Kala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Tanda-tanda klinis dari plasenta yaitu yang pertama, semburan darah, pemanjangan tali pusat, perubahan bentuk uterus dan diksoid menjadi bentuk bundar, globuler, perubahan dalam posisi uterus naik di dalam abdomen. D. Kala 4 dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap perdarahan postpartum. Tujuan asuhan persalinan: memberikan asuhan selama persalinan dan upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan kasih sayang bayi. 5. Benang merah dalam persalinan: 1. Membuat keputusan klinik. 2. Asuhan sayang ibu dan bayi. 3. Pencegahan infeksi. 4. Rekam medik dan dokumentasi. 5. Sistem rujuk dan tanda-tanda persalinan. Tanda persalinan sudah dekat. 1. Adanya lightening. Menjelang minggu 36 pada primigrapida terjadi penurunan pubis uteri karena kepala bayi sudah masuk ke atas bakul. Gambaran lightening pada primigrapida menunjukkan hubungan antara ketiga P, yaitu power, kekuatan his, feces, jalan lahir normal, passenger, janin dan plasenta. 2. Terjadi his permulaan, his palsu. Sifat his permulaan, his palsu: ada rasa nyeri ringan di bagian bawah, datangnya tidak teratur, tidak ada perubahan pada serpik atau pembawa tanda, durasinya pendek, tidak bertambahnya bila ada beraktivitas. B. Tanda persalinan. 1. Penipisan dan pembukaan serpik, epesement dan dilatasi serpik. Epesement serpik adalah pembendekan dan penipisan serpik selama tahap pertama persalinan. 2. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serpik, frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit. 3. Keluarnya lendir bercampur darah, show yang melalui vagina. Baiklah, sekian dari materi yang saya bacakan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.